Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang korporasi sebagai entitas ekonomi, bisnis, dan sosial. Kelompok kami terdiri dari Miko Saputra dan Devi Puspita Melena. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung membahas materi tentang apa itu korporasi. Korporasi Mox and Minnow 2011 adalah suatu mekanisme yang dibentuk untuk memberikan kesempatan berbagai pihak untuk memberikan modal, keahlian, dan tenaga kerja demi keuntungan sebesar-besarnya bagi semua pihak yang terlibat. Selanjutnya, apa itu badan usaha? Badan usaha adalah rumah tangga ekonomi yang bertujuan untuk mencari laba dengan faktor-faktor produktif. Sebuah usaha atau bisnis sendiri dapat dikatakan berbadan hukum apabila memiliki akte pendirian yang disahkan oleh notaris disertai dengan tanda tangan dan segel. Bentuk-bentuk badan usaha terdiri menjadi 2 bagian. Yang pertama, badan usaha berbentuk badan hukum, yaitu badan usaha yang secara hukum memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang terpisah dari pemiliknya. Artinya, badan usaha tersebut memiliki hak dan kewajiban sendiri, dapat memiliki aset, membuat perjanjian, serta dapat menggugat atau digugat atas namanya sendiri. Ciri-ciri badan usaha berbadan hukum yaitu memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pemilik, memiliki hak dan kewajiban sendiri menurut hukum, tanggung jawab pemilik terbatas pada modal yang ditanamkan, kelangsungan usaha tidak bergantung pada pemiliknya. Bentuk badan usaha berbadan hukum sendiri yaitu perseroan terbatas atau PT. Yang kedua, badan usaha tidak berbadan hukum. Badan usaha tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memiliki status hukum yang terpisah dari pemiliknya. Dengan demikian, tanggung jawab pemilik terhadap utang dan kewajiban perusahaan dapat mencakup harta pribadi. Ciri-ciri badan usaha tidak berbadan hukum yaitu kekayaan usaha tidak terpisah dari kekayaan pemilik, tanggung jawab pemilik tidak terbatas, pendirian relatif mudah, pengelolaan lebih sederhana, tidak memerlukan pengesahan sebagai badan hukum. Bentuk badan usaha tidak berbadan hukum yaitu perusahaan perseorangan. Jenis-jenis korporasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, korporasi publik, yang kedua, korporasi privat, yang ketiga, korporasi publik kuasi. Korporasi publik atau public corporation adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh masyarakat umum dan diperjualbelikan secara terbuka di pasar modal atau bursa efek. Masyarakat dapat membeli saham perusahaan tersebut sehingga menjadi pemegang saham. Contohnya adalah PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA, PT Telkom Indonesia Tbk, PT Unilever Indonesia Tbk. Kedua, korporasi privat atau private corporation. Korporasi privat adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh individu tertentu, keluarga, atau kelompok investor terbatas dan tidak diperdagangkan secara terbuka di bursa efek. Contohnya, perusahaan keluarga, perusahaan perseorangan yang berbadan hukum, banyak perusahaan rintisan atau startup yang masih dimiliki investor terbatas. Yang ketiga, korporasi kuasi atau quasi public corporation. Korporasi kuasi atau korporasi semi publik adalah badan usaha yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah tetapi dikelola seperti perusahaan bisnis. Korporasi ini dibentuk untuk melayani kepentingan masyarakat sekaligus menjalankan aktivitas usaha. Contohnya, PT PLN Persero, PT Kereta Api Indonesia Persero, PT Pertamina Persero. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perilaku secara etimologi. Arti dari kata korporasi: Belanda corporate, corporation, Jerman corporation. Berasal dari kata corporation dalam bahasa Latin, seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan vo. Maka corporation sebagai kata benda. Menurut Az. Abidin, bahwa korporasi dipandang sebagai realitas, sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu. Korporasi sebagai tindak pidana sebagai subjek hukum. Pada mulanya hukum pidana di Indonesia hanya mengenal orang subjek hukum pidana. Selanjutnya, karakteristik kejahatan korporasi. Karakteristik dalam kejahatan korporasi yang dikemukakan oleh Mahruz Ali, yaitu yang pertama, kejahatan tersebut sulit dilihat. Yang kedua, kejahatan tersebut sangat kompleks.
Yang ketiga, terjadinya penyebaran tanggung jawab yang semakin luas. Yang keempat, penyebaran korban yang sangat meluas. Dan yang kelima, hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan. Selanjutnya, etika korporasi. Etika korporasi merupakan bentuk etika profesional yang membahas tentang prinsip etika dan moral atau permasalahan etika yang muncul di lingkungan bisnis. Dua target etika bisnis dapat terwujud. Yang pertama itu berperan sebagai etika profesi, dan yang kedua berperan sebagai alarm untuk masyarakat. Selanjutnya, pelanggaran hukum korporasi. Munculnya fenomena kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang pribadi, namun juga dilakukan badan hukum atau dalam bentuk korporasi menjadi perhatian internasional. Perencanaan suksesi adalah salah satu bidang yang harus menjadi fokus. Evil Job meninggalkan penerus yang kurang dikenal sebagai CEO perusahaan. Tim Cook yang mempunyai tugas besar untuk diisi. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.